Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Islam pernah menjadi umat yang terkemuka di dunia ini dalam bidang hadharah atau peradaban, dalam bidang madaniyah atau perkembangan sains dan teknologi, pun dalam bidang thaqafah dan ilmu pengetahuan. Dalam hal teknologi, bagaimana sebenarnya kita mendefinisikannya? Madaniyah termasuk di dalamnya adalah perkembangan sains dan teknologi adalah al-ashkal al-maddiyah lil asya'il mahsusati allati tasta'malu fi syu'unil hayat. Al-ashkal al-maddiyah ataukah bentuk-bentuk fisik dari benda-benda yang mahsusan, yang terindra, allati tasta'mal, yang kemudian digunakan fi syu'unil hayat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari hal tersebut kita bisa mengetahui teknologi pada faktanya itu kemudian ada yang bersifat khas bagi umat tertentu dan ada juga yang bersifat umum bagi seluruh umat manusia. Adapun kemudian teknologi yang bersifat khas terhadap umat tertentu, maka teknologi tersebut Islam kemudian sangat menitikberatkan agar supaya kemudian tidak diambil, karena konsekuensinya di situ ada keharuman di dalamnya. Seperti teknologi untuk membuat patung dan lukisan-lukisan telanjang bagi wanita. Dan itu yang kita bisa lihat banyak sekali sekarang ada di bangunan-bangunan atau kemudian di hotel-hotel. Contoh yang lain adalah perumahan yang dibangun di mana aurat bisa kelihatan dari luar secara langsung. Contoh yang lain adalah produk hasil teknologi dari pakaian-pakaian yang kemudian digunakan sekarang ini yang tidak mencerminkan ajaran Islam di dalamnya dengan mengumbar aurat ketika kemudian digunakan. Adapun teknologi yang bersifat umum dan bukan milik umat tertentu, contohnya adalah alat-alat laboratorium, alat-alat kedokteran, ataukah mesin-mesin industri, perabotan rumah tangga. Contohnya pisau yang kemudian bisa didapatkan dari produk nanoteknologi, ataukah kemudian pisau pedang yang bisa didapatkan dari baja yang super alloy dengan menggunakan teknologi treatment tertentu. Ini semua adalah produk teknologi yang kemudian tidak perlu ada kekhawatiran di dalamnya ketika kemudian kita mengambilnya atau mengadopsi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kemudian dengan teknologi yang digunakan untuk menjalani bulan Ramadan ini? Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai macam teknologi kemudian bagi umat Islam di bulan Ramadan ini kita gunakan.
sains dan teknologi itu sendiri, ketika kemudian kita ingin melihat hukumnya di dalam Islam, maka itu masuk dalam kategori bagi orang yang mempelajarinya adalah fardu kifayah. Sebagaimana kaidah usul yang mengatakan bahwa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang kemudian tidak bisa dilepaskan untuk memenuhi sesuatu yang wajib, maka hukumnya itu adalah wajib. Puasa pada bulan Ramadan bisa dilakukan dengan bersahaja ketika kemudian kita memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan informasi yang akurat. Contohnya, kita bisa kemudian mendapatkan dari berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ada di teknologi smartphone kita sekarang ini. Untuk menentukan ru'yatul hilal, kapan dimulai dan kapan berakhirnya Ramadan, kita kemudian bisa menggunakan teleskop yang ada sekarang ini. Tapi karena sekarang ini bukanlah umat Islam yang kemudian memegang simpul-simpul teknologi, maka orang-orang di luar Islam kemudian yang memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk kepentingan mereka. Sebutlah seumpamanya Google untuk mencoba memahami perilaku dan sikap kaum muslimin Indonesia di bulan Ramadan. Mereka kemudian melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian Asia Consumer Intelligence. Untuk apa? Untuk melakukan survei bagaimana perilaku umat khususnya di Indonesia dalam hal aktivitas yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Hasilnya kemudian memberikan kisah bagaimana teknologi telah membantu umat Islam di Indonesia ini untuk mengontrol ataukah kemudian melaksanakan ketekunan-ketekunan dalam beribadah dengan melaksanakan atau dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini. Tapi tentu ini akan kurang dari sisi spiritual karena yang melaksanakan itu bukan dari kita. Dari hasil penelitian ini juga muncul aplikasi-aplikasi yang digunakan umat sekarang ini untuk mendapatkan akses materi yang banyak, baik itu melalui online ataukah video secara offline. Ataukah kemudian aplikasi-aplikasi bagaimana merencanakan sholat, bagaimana kemudian waktu imsak, dan bagaimana kemudian waktu berbuka puasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari manajemen perilaku dan waktu ini kemudian kita bisa setting alarm saat memasuki sholat atau saat hendak berbuka atau kemudian imsak pada bulan Ramadan. Sebenarnya sifat dunia Islam yang tidak nasionalistik tetapi kosmopolit juga memberikan ruang yang sangat besar untuk berkembangnya teknologi ini secara pesat. Sebagai contoh, untuk menentukan waktu sholat, imsak, dan waktu berbuka, maka ini bersentuhan dengan teknologi teleskop yang harus terus di-upgrade oleh umat ini tentunya. Data dari penggunaan ini nanti harus kemudian dikirimkan ke pangkalan data otoritas secara global bagi umat untuk dimasukkan di dalam aplikasi. Dan hasilnya itu kemudian akan terkonversi ke waktu, lokasi, ke negeri-negeri kita, sehingga kemudian bisa kita dapatkan upgrade waktu serta manajemen waktu yang tepat karena adanya perbedaan garis bujur dan lintang dari berbagai tempat di dunia ini. Disinilah sebenarnya urgensi
teknologi itu harus ada, harus kita kuasai. Ini harusnya menjadi domain umat untuk mengambil peran dalam membuat inovasi-inovasi sehingga teknologi itu bisa dimanfaatkan dalam menjalankan bulan Ramadan ini. Maka dari itu, teknologi itu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kaum muslimin dalam bentuk penghambaan hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Termasuk di dalam bulan Ramadan ini ibadah puasa yang kita laksanakan. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.